Kabar, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kita jumpa lagi untuk membahas soal-soal TKA. Kita sampai ke soal yang ke-41. Kali ini kita menjumpai soal tentang transformasi. Soal yang menarik ya. Di soal disebutkan ada titik P 4,-6 ya, titik P ini 4,-6 ditransformasikan secara berurutan. Kemudian kita diminta menentukan nilai kebenaran ya, benar atau salah untuk setiap pernyataan hasil transformasi berikut. Jadi ada 3 buah pernyataan ya. Ini pernyataan 1, pernyataan 2 dan pernyataan 3. Dari ketiga pernyataan itu masing-masing ya kita diminta untuk menentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Gitu ya. Oke, nah saya buka slide baru supaya saya bisa membuat coret-coretan ya sebagai proses perhitungan dengan lebih leluasa ya. Oke. Ya. Jadi kita langsung saja kita punya titik P. Oke. P itu 4,-6. Nah, pernyataan pertama, titik P itu dicerminkan. Berarti refleksi ya. Refleksi. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y itu dengan kata lain adalah garis X sama dengan 0. Ya, garis X sama dengan 0. Nah, kalau sebuah titik direfleksikan terhadap sumbu Y, ya, ini saya gambar nih sumbu Y di sini ya. Kalau sebuah titik di sini misalnya ya, misalnya saja sebuah titik di sini, saya cerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya akan bergerak ke sana. Hasilnya akan ada di sini. Betul ya? Nah, kalau kita lihat, kalau ini titiknya adalah A, B, ya. Ini A-nya ke sini, B-nya kan di sini. Kalau kita lihat dia pindah ke sini titiknya, maka yang berubah itu kan A-nya. A-nya berubah, tetapi B-nya kan tetap. Kalau ini misalkan minus A ya, karena dia ada di sebelah kiri. Minus A, maka dia menjadi plus A kan. Menjadi A, B. B-nya tetap. Jadi yang berubah adalah nilai ya tanda min plus dari absisnya. Absis di sini adalah 4 ya. Maka hasil refleksi terhadap sumbu Y adalah menjadi minus 4, minus 6. Ya, ordinatnya tetap. Yang berubah adalah absisnya. Gitu ya. Oh, oke. Apakah pernyataannya benar? Oh, benar ternyata. Ini benar ya. Karena hasilnya adalah P aksen minus 4, minus 6. Benar ternyata. Oke. Kemudian kita cek pernyataan kedua. Jika P didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala minus 2. Bayangannya menjadi P aksen. Nah, kita tulis dulu ya. P 4,-6. Dilatasi. Dilatasi dengan pusat 0 dan faktor skalanya minus 2. Kalau dilatasi itu perbesaran ya. Kan skala ya, cukup kita kalikan saja langsung kan. Cukup dikalikan, maka P aksen menjadi minus 2 dikali 4 itu minus 8. Oke, koma minus 2 dikali minus 6 berarti plus 12. Hasilnya minus 8,12. Oh betul ternyata. Ya, ini juga pernyataan yang bernilai benar. Kita cek pernyataan yang ketiga. Titik P ditranslasikan. Translasi itu pergeseran ya terhadap atau oleh T1, minus 2. Lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini 2 kali nih. Bayangan akhirnya adalah P double aksen minus 8,5. Apakah akan seperti itu? Yuk kita lihat ya. Kita lihat titik P itu 4,-6. Operasi pertama itu translasi ya. Translasi
1,-2. Prinsip translasi itu pergeseran itu ya tinggal dijumlah ya. Jadi pergerakan X1 itu ditambah dengan absis 4. Ya, maka P aksen menjadi 1 tambah 4 itu 5, koma, kemudian pergerakan Y-nya yang belakang -2 ini ditambah dengan ordinatnya, ditambah dengan -6. -2 ditambah -6 sama dengan -8. Ya, ini P aksen, hasil dari translasinya. Kemudian hasil translasi ini, P aksen ini dilanjutkan dengan pencerminan, dicerminkan, ya, dicerminkan, refleksi, ya, refleksi, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, gini ya, kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu yang ini, miring. Ya. Kalau kita punya titik di sini, ya, di sini. Oke. Ini misalkan -A, ini -B, lalu digeser ya, dicerminkan ke sini hasilnya ya. Ke sana. Oke. Maka di sini yang berubah apanya? Yang berubah adalah angka, absis, dan ordinatnya bertukar. Ya. Di sini akan menjadi -B, lalu di sini akan menjadi -A. Ya. Maka tinggal ditukar saja. Ditukar saja, maka hasilnya menjadi P double aksen -8,5. Ini hasilnya. Ya, apakah sama? Oh, betul, -8,5. Berarti ini juga bernilai benar. Seperti itu ya. Ya, semoga ini membantu dan bermanfaat ya. Tuhan memberkati.